Oke, kemarin kan soalnya ini, jadi contoh di sini soalnya tuh apa namanya sebuah satelit bumi yang punya massa tertentu, kemudian dimodelkan mengelilingi, dan di situ ada kita ingin mengontrol apa namanya posisi, kalau di sini posisi dari apa dari satelit itu terhadap titik rotasi yang ada di bumi. Nah, di sini ada dua persamaan equation of motion-nya di sini yang menggunakan yang R-nya di sini jari-jari, kalau yang tetanya sudut yang dibentuk terhadap titik awalnya. Nah, kemudian ada dua persamaan ini yang jelas ini persamaannya tidak linear, jadi sistemnya tidak linear karena seperti yang kita bahas kemarin ada yang seper, kemudian ada yang kuadratnya juga. Nah, di situ yang menyebabkan dia tidak linear. Nah, kemudian dari persamaan ini mencoba untuk dibuat apa namanya state space equation dengan state variabelnya di sini dituliskan terhadap R dan theta. Jadi kalau misalnya X1 itu R, X2-nya berarti turunan pertama terhadap R, X3-nya theta, X4-nya turunan pertama dari theta. Nah, kemudian dari situ nanti dicari turunannya masing-masing untuk X1 sampai X4 untuk mendapatkan 4 persamaan terbaru untuk masuk ke state space equation-nya. Nah, ini seperti yang tadi ya, dari dua persamaan itu akan jadi 4 seperti ini. Yang empat-empatnya ini yang jadi nanti istilahnya apa ya, function atau persamaan yang akan kita buat nanti dilinearkan. Karena tujuan di sini tadi ada yang tidak linear, makanya itu yang akan kita linearkan terhadap titiknya nanti ini ditentukan sudahan. Dari empat ini, kemudian outputnya nanti akan ada dua, yaitu R dan theta, makanya di sini X1 dan X3 untuk Y1 dan Y2-nya. Kemudian untuk U-nya konstan dan tidak nol, kemudian apalagi ini informasinya di sini. Oh, ini apa namanya? Kemarin istilahnya equilibrium point-nya atau yang poin yang ditentukan sebagai titik pusat untuk kita mengaplikasikan linearisasi itu. Nah, di sini R0 dan theta 0. Makanya di sini untuk yang X2 dan X4 sudah otomatis dia itu nilainya 0 karena untuk X1 dan X3-nya sudah apa namanya? Satu ini ya konstanta kalau di sini seperti itu. Nah, ini udah persamaannya akan jadi seperti ini. Akan jadi 4 kali 4 seperti ini dengan cara yang kemarin yang tiap masing-masing functionnya atau persamaannya ini diturunkan terhadap X1 sampai X4. Jadi akan nanti baris pertama itu yang X1 terhadap X1 sampai X4, kemudian ganti baris nanti ganti persamaan F2 untuk X1 sampai X4 dan seterusnya. Nah, akan jadi ini untuk yang tadi untuk yang matriks A. Nah, ini kalau untuk matriks B diturunkan terhadap U. Nah, di situ udah kelihatan tadi ya, kalau misalnya dari persamaan itu U1 cuma muncul di persamaan kedua, U2 cuma muncul di persamaan keempat. Makanya di sini muncul di sini. Sama di sini. Ini untuk yang muncul di U1, ini yang U2. Nah, kemudian dari situ sudah A sama B-nya sudah dapat. Nah, kemudian tinggal ini. Dari persamaan yang sudah didapatkan ini, kemudian diimplementasikan titiknya tadi. Titik apa namanya? Titik-titik equilibrium point-nya itu diaplikasikan ke hasil turunan. Mana tadi hasil turunan? Nah, ini, yang ini. Hasil turunannya ini dimasukkan nilai ini. 4 nilai equilibrium point-nya ini, nah akan didapatkan ini nantinya. Akan didapatkan ini dan ini. A, B, kalau C-nya biasanya tidak banyak berubah kalau C-nya di sini. Yang C itu muncul dari R0 dan theta 0 yang muncul di sini pasti. Tinggal yang A sama B-nya ini yang akan mengikuti. Nah, kalau ini udah kelihatan nih. Karena R0 di sini merupakan suatu konstanta, tadi kan diketahui nih, R0 itu beta per U1 bar pangkat setengah. Yang itu nanti akan ada nilainya. Ketika dimasukkan ke sini, R0 pun kan tadi itu beta juga sudah ada, jadi dia sudah linear di sini, tidak ada lagi apa namanya variabel yang di dalam matriksnya. Tadi kan kalau yang di pertama ini nggak bisa kita pecah nih, masih belum bisa kita pecah jadi matriks A, B begitu, karena di sini masih muncul beberapa variabel yang ada yang dikalikan, ada yang pangkat.
Begitu. Nah, sekarang kita coba lihat tadi yang sudah ngirim jawaban ada Erik sama Ian. Kita cek. Ini gimana ya bawa ke bawahnya? Oke. Oke, ini punya Erik dulu nih. Nah, ini tadi ini sudah benar ya, harus apa persamaannya harus tahu dulu, kemudian permisalan juga harus dituliskan biar nanti tidak salah memisalkan, dan harus hati-hati karena di sini kan agak sama ya, nanti ada dot atau enggak, begitu sangat pengaruh di sini biar memudahkan menulis sebenarnya, biar tidak terlalu ribet menggunakan apa d begitu. Nah, kemudian langkah pertama, nah ini mencari semua turunannya terlebih dahulu, benar. Semua turunannya udah dicari, terus kemudian variabelnya pun diganti. Kalau misalnya ada yang R diganti X1, ada theta dot berarti diganti X4, terus semua begitu. Biar nanti akan memudahkan untuk masuk ke pas waktu diferensiasi. Nah, operating point-nya tadi sudah ditentukan ya. Operating point-nya X1 sampai X4 bar itu R0, 0, theta 0, 0. Itu juga penting. Jadi step-nya kemarin ya 3 ya. Step pertama itu menentukan operating point. Setelah operating point dapat, aplikasikan diturunkan terhadap variabel operating point-nya, kemudian dimasukkan nilainya. Baru yang keempat tadi menentukan matriks space equation yang baru. Nah, ini yang tadi ditulis ulang. Jadi yang dari sini ditulis ulang ke sini. Oke. Ini untuk matriks A dan B ya. Ini masih belum bisa dipisah karena tadi dia nggak linear. Terus kemudian ini matriksnya udah oke. Tinggal A sama B-nya. Terus kemudian, nah ini yang oke, ini benar. Nah, jangan sampai salah ya. Kalau yang ini ada dotnya, yang di sini nggak ada. Ini nggak benar nih. Kemudian ABCD-nya, oke. Kalau A sama C itu terhadap X, kalau B sama D terhadap U. 4 kali 4 matriksnya. Kemudian ini yang hasil turunannya. Nah, setelah dapat turunannya, nah ini masukkan operating point. Nah, dimasukkan dapat ini. Nah, ini hati-hati ketika masukkan operating point, kan ada yang ada nilainya, ada yang 0. Nah, itu hati-hati di situ. Kayaknya kelihatan ya, otomatis kalau cuma muncul kalau ada X2 atau X4 itu selalu nanti hasilnya 0. Karena tadi kan yang ada angkanya cuma X1 dan X3. Jadi ini pasti 0, ini pasti 0, ini juga 0. Kalau yang ini cuma muncul yang X1 aja, ini 0 juga. Sisanya sama semua. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk matriks B-nya, nah matriks B-nya lebih gampang ya, yang tadi sempat saya bilang, berarti tinggal yang lihat cek yang ada U1 sama U2 aja. Selain itu dia otomatis langsung 0 semua. Oke, benar. B-nya udah oke, C-nya tadi sama seperti yang sebelumnya. Nah, tinggal ditulis ulang yang baru jadi seperti apa untuk persamaan hasil linearisasinya. Oke, udah. Kita lihat yang punya Ian. Oke, ya, persamaannya sudah, tarik turunannya. Dari turunan itu kemudian dibuat yang bentuk matriks. Dari yang bentuk matriks, karena nggak bisa di AB, ini yang C-nya sudah benar. Ini, oke. Nah, kemudian cari turunannya masing-masing. Ini tadi diturunkan, dapat nilainya. Kemudian, nah ini ada ini juga tadi ini untuk ini yang dipakai untuk membantu kita menyelesaikan ini. Kemudian matriks B-nya juga udah oke. Nah, mungkin yang belum di sini, nah ini yang punya Ian yang belum dimasukkan ke operating point-nya, belum lanjut, ini masih sampai hasil turunannya. Kan setelah ini harus masih dimasukkan nih operating point-nya untuk mendapatkan matriks A dan matriks B. Tinggal tadi yang X1 sampai X4 bar dimasukkan. Ya, selesai udah itu.
Kemudian setelah itu sudah dapat hasil persamaan yang linearisasi. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi. Ada yang mau tanyain dulu? Atau ada yang masih bingung begitu mungkin? Kalau nggak ada lanjut ya. Oke, Pak. Oke. Ini kemarin kita udah belum ya yang ini? Yang ini sama ini. Belum ya? Belum. Terakhir ini ya kemarin ya? Hmm. Oke. Nah, ini contoh aplikasi dari infrared pendulum yang di sini juga ada sistem kontrolnya dan aplikasinya itu di ketika penerbangan roket. Bagaimana ya roket itu harus posisinya itu upright, jadi istilahnya harus posisinya ke atas begitu. Kemudian bagaimana mempertahankan posisi itu. Nah, itu kan berarti ada sistem kontrol di situ. Jadi yang dikontrol hanya bebannya untuk mempertahankan posisinya tadi itu. Nah, di sini equilibrium point-nya dia untuk sistem ini tuh ada dua sebenarnya. Ada dua, yaitu bukan di sini ada plus minus, ini agak membingungkan ya sebenarnya. Karena dia itu istilahnya nilainya 0 sebenarnya, tapi kemudian ada juga dua titik yang lain yang itu dia itu posisinya itu tadi kalau nggak ke atas atau dia ke bawah, sehingga di sini tuh muncul titik yang misalnya apa ya dituju oleh sistemnya itu ada dua titik di sini. Kalau nggak minus P itu dia P. Nah, maksudnya kalau P di sini dia itu ke atas posisinya, tapi kalau yang minus P itu dia itu yang tegak tapi yang ke bawah arahnya. Kayak begitu. Makanya dia itu disimbolkan di sini seperti ini. Ini maksudnya yang ubar ini ya apa namanya yang bagian inputnya ketika inputnya 0 begitu. Nah, itu apa namanya equilibrium point-nya jadi seperti ini. Makanya ada cara nulisnya seperti ini. Ada plus minus k theta, k pi. K di sini berarti setiap angka yang masuk bilangan apa ya istilahnya begini. Kalau R itu real, bukan normal apa ya? Yang dia itu mulai dari 0 sampai seterusnya. Jadi 0, 1, 2, 3 begitu. Jadi kayak dia kelipatan pi-nya tadi itu ngikutin angkanya. Jadi kalau misalnya ini diperpanjang atau diperluas gambarnya di sini, gambar ini, nah itu setiap nanti ada pi atau minus pi berlaku kelipatannya itu akan terbentuk equilibrium kayak begitu. Nah itu ini gambar apa sih sebenarnya itu yang akan kita bahas hari ini. Karena yang kalau kemarin kita lebih bahas banyak tentang linearisasi, nanti juga akan kita bahas sedikit tentang itu. Nah, selain itu, kan kita juga akan mempelajari apa namanya kualitatif analisis yang sempat kemarin saya singgung, yang namanya kualitatif analisis dari suatu sistem yang dinamis. Jadi nanti yang dilihat tuh cara apa ya? Salah satu cara yang untuk membantu melihat bagaimana suatu sistem itu bekerja bisa dilihat dari gambar seperti ini. Yang ini namanya nanti itu ada yang panahnya putus-putus, itu namanya vector field. Sama yang gambarnya berlanjut seperti ini, itu namanya portrait face portrait. Nah, ini yang lebih jelasnya. Ada vector field sama face portrait, itu yang akan nanti membantu di kualitatif analisis. Nah, sebelum ke sini mungkin sedikit ini contoh lagi seperti yang kemarin. Nah, ini kalau ini hampir sama sih seperti yang kemarin. Kalian sudah yang dicontohkan sudah ada yang seper, ada yang kuadrat. Nah, ini juga ada yang ini perkalian. Gara-gara ada bagian ini dia jadi non-linear. Di sini operating point-nya di titik 0,0 dengan inputnya dia 0. Nah, kemudian langsung seperti tadi operating point sudah diketahui nih
langsung cari turunannya dari persamaan ini. Dari persamaan ini turunkan terhadap X1, X2 terhadap persamaan kedua terhadap X1, X2. Nah, ketika sudah dapat seperti ini, aplikasikan semua nilai X1 dan X2-nya itu 0. Nah, setelah dimasukkan, ketemu matriks A-nya ini, matriks B-nya, kayak yang saya bilang tadi, yang ada U-nya doang ini berarti. Dan yang ada U-nya itu cuma di X2. Makanya dia munculnya 0, 1. Ketika dimasukkan, karena nggak ada variabel U sama sekali, jadi langsung sama. Matriks C-nya, karena outputnya di sini sama dengan X1, nah makanya di sini 1, 0. Udah D-nya karena nggak ada, dia dianggapnya 0. Nah, dapat nih ABCD-nya untuk dapat state space equation yang baru yang linear. Ya, lebih gampang ya dibanding yang tugasnya kemarin. Oke, nah ini kemudian kembali ke kualitatif analisis. Nah, kalau ini yang untuk kualitatif analisis, nah di sini memang penting untuk mengetahui atau istilahnya memahami, kalau di sini lebih ke memahami bagaimana sistem itu akhirnya mencapai stabilitas. Jadi ini mungkin seperti yang saya bilang kemarin ya, di sini harusnya untuk mendapatkan gambar ini itu pakai sistem komputasi karena kan sangat susah kalau manual untuk menggambarkan yang seperti ini. Jadi istilahnya pertama kita harus untuk vector field di sini sebenarnya untuk masing-masing garis ini tuh ada artinya. Jadi di sini tuh istilahnya garis-garis ini itu menunjukkan kecepatan suatu sistem untuk menuju ke equilibrium point-nya, untuk menuju ke titik yang ingin ditujunya dia. Itu semakin besar sebenarnya semakin cepat. Jadi dia kalau misalnya lihat gambar ini semakin ke tengah semakin menuju ke equilibrium point-nya. Kalau di sini 0,0 nih di sini nih. X1-nya 0, X2-nya 0 di sini. X1 sama X2 ini ya di sini, dia tuh yang state variabelnya tadi. Jadi yang kita anggap di sini state variabelnya itu yang second order, dibilang second order, iya. Jadi yang yang permisalannya itu ada dua state variabel begini. X1 dan X2 begini yang 0,0 kayak contoh yang tadi yang sebelumnya, yang contoh yang ini kayaknya kan 0,0 nih. Nah ini tuh contohnya kayak ini. Nah, dia tuh di sini semua panah-panah kecil-kecil ini itu kan menuju ke satu titik nih. Iya kan? Nah, yang seperti ini yang disebut nanti sistemnya itu dia tuh stabil. Kenapa seperti itu? Karena dia di sini sudah istilahnya sistemnya mampu untuk menuju ke satu titik tertentu yang sudah ditentukan kalau di sini atau menuju titik equilibrium point-nya. Seperti itu. Nah, ini kan agak susah kalau kita melihat apakah ini benar menuju ke satu titik, makanya akan lebih mudah ketika bentuknya itu yang phase portrait seperti ini. Jadi ini yang vector field sama phase portrait itu hampir sama, cuma untuk yang phase portrait ini dia continuous. Jadi istilahnya dari ujung X1 dan atau X2-nya dia akan menuju ke satu titik kalau yang ini. Nah, yang kelihatan garis-garisnya. Kalau ini kan belum nggak jelas nih yang di bagian tengah sini nih. Apakah dia akan menuju ke satu titik atau enggak sebenarnya. Karena ada case nanti tertentu yang dia tuh nggak menuju ke satu titik. Contoh kayak kemarin kita sempat membahas limit cycle. Nanti ada tuh. Dia tuh nggak menuju ke pusat, tapi nanti tuh akan mengitari di pusatnya gitu. Itu yang limit cycle kemarin. Atau ini dibilangnya streamline ya yang tadi ini kalau yang garis-garis ini di sini. Nah ini contohnya ini yang masih penjelasan awalnya mengenai bagaimana sistem itu dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan phase portrait dan vector field. Tapi mostly yang lebih banyak digunakan yang phase portrait karena dia lebih secara visual lebih merepresentasikan tadi apakah akhirnya sistem itu akan menuju ke titik equilibrium point untuk menentukan stabil atau tidak gitu. Kalau misalnya kalian sempat ini nggak dijelaskan sebelumnya tentang sistem yang stabil itu kayak gimana sih, kayak begitu? Sempat belum? Waktu di sistem kontrol mungkin. Pernah. Pernah. Yang sampai ini nggak kalian menghitung eigenvalue begituan? Kalau yang saya ingat sih lebih ke dari gambar plot apa ya namanya?
Oh, ini lebih ya, apa? lebih Bode plot. baik-baiknya gitu Bode kita. plot. Dari situ kita menilai apa kalau sistemnya stabil seperti apa, tidak stabil seperti apa. Tapi kalau Oh, menghitung-hitung itu belum kayaknya. nah, itu Kayak sebenarnya analisis root locus gitu juga, Pak. root locus ya diajarin itu. Iya, root Iya. locus. Oh, oke. Saya malah agak sedikit lupa itu kalau yang bagian root locus. Tapi itu juga salah satu cara untuk menentukan apakah sistem stabil atau tidak. Dan ini tadi kan kalau misalnya ini kan namanya aja kualitatif analisis. Jadi secara kualitatif dilihat dari hasil Fed portrait-nya itu kelihatan sistemnya seperti apa. Kalau misal secara hitungan itu ini masih ingat kemarin sempat saya sempat saya ulas sedikit mengenai bagaimana cara kita merubah dari state space equation menuju transfer function atau sebaliknya. Nah, di situ untuk mengetahui sistem itu stabil atau enggak, itu bisa dipakai entah itu dari transfer function ataupun dari state space, itu bisa ada caranya. Jadi dicari namanya eigenvalue-nya, kemudian dicek eigenvalue-nya. Kalau eigenvalue-nya itu nilainya lebih dari 0, nah sistemnya tidak stabil. Kalau yang kurang dari 0, dia sistemnya berarti stabil. Nanti mungkin dicontoh nanti ada yang sepaket sekalian. Jadi istilahnya ada sistem kayak persamaan kayak tadi, kemudian tidak linear, kita linearkan terlebih dahulu. Setelah dilinearkan, kita cek apakah sistemnya setelah linear itu stabil atau enggak. Kayak gitu. Nah, ini kembali lagi yang tadi ya, yang gambar roket tadi. Kalau di roket tadi, seperti yang saya jelaskan bahwa kalau untuk yang ini kelihatan kan ya di kalian gambar ininya yang di sebelah kanan ini. Nggak ketutupan video ya? Oke. Nah, ini tadi ketika sistemnya itu yang tegak ke atas seperti ini, berarti dia itu yang di posisi ini. Tapi ada kemungkinan yang lain kalau misalnya sistem kontrol tidak bagus, dia arahnya terbalik ke bawah. Itu berarti yang ini yang akhirnya dituju oleh si sistem itu tadi. Tadi X2-nya itu yang theta kan ya X2-nya. Nih kalau kalian lihat nih, X2-nya kan theta, theta-nya kan di 0 nih. Seret. Kalau theta-nya 0 kan berarti kan dia tegak lurus ke atas begini harusnya. Iya kan? Tegak lurus ke atas, cuma di sini karena X1-nya di sini dia tadi itu R ya. Sebentar, ini kebalik nggak? Yang X1 di sini R atau theta ini? Nggak ada ini, di soal tadi ya. Nah, ini tergantung nanti yang R1, R2-nya seperti apa. Nah, itu tadi. Pokoknya dia menentukan tergantung state variabel yang kita tentukan di awal. Seperti itu. Oh, ini harusnya kayak ini yang theta nih. S2-nya itu yang L-nya. Atau istilahnya jari-jarinya begitu. Tergantung state variabel yang ditentukan. Makanya di sini kalau misalnya X1-nya itu theta, nah theta-nya kan dia di 0 nih pasnya tegak, atau yang ketika P itu yang 180 atau minus P, minus 180. Ini mungkin yang tegak ke atas atau yang ke bawah begitu. Itu contoh salah satunya. Nah, kemudian ada lagi yang seperti ini bentuknya. Nah, di sini ini yang kiri ini yang tadi yang first portrait, tapi ini untuk kasus yang limit cycle. Kalau kalian lihat panahnya nih, kan dia kan panahnya itu harusnya kalau dari luar akan menuju ke satu titik yang di tengah gitu kan. Tapi di sini dari luar menuju ke lingkarannya ini, tapi dia nggak akan pernah menuju ke titik yang di tengah. Malah ini yang dari tengah ini panahnya keluar begitu, ya kan? Jadi dia akan membentuk membentuk istilahnya apa ya tadi, kalau di sini istilahnya limit cycle itu, jadi kayak nilai-nilai equilibrium, tapi bukan di bukan nilai equilibrium. Output yang istilahnya diinginkan itu tidak berada di titik equilibrium, tapi yang ada di sekitarnya. Nah, yang kayak seperti ini banyak tidak stabilnya akhirnya sistemnya. Karena tadi itu nilainya akan selalu berubah-berubah karena di sini tidak menuju ke satu titik seperti itu. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Oh, mungkin yang ini belum saya jelaskan ya. Yang ini kalau ini face portrait, kalau yang ini yang lebih ke apa ya istilahnya ya?
terhadap fungsi waktu. Jadi kalau misalnya overtime itu seperti apa perubahan dari X1 dan X2-nya. Kalau ini tadi kan lebih ke bagaimana interaksi X1 X2-nya digambarkan dalam phase portrait. Kalau ini overtime akan seperti apa. Nah, ini X1 dan X2 mulainya dari titik yang hampir sama di sekitar 0 seperti ini, tapi kemudian ketika sudah berjalan, nah sistem nggak akan menuju ke satu titik tertentu. Dia akan tetap punya punya fase sendiri, dia akan tetap berosilasi seperti ini, entah itu X1 ataupun X2. Jadi kaitannya sama kalau yang di sini nggak akan pernah menuju ke satu titik. Jadi kalau misalnya kalau kalian sempat melihat kalau yang dulu di sistem yang di sistem yang stabil itu kan harusnya seperti saya gambarkan sebelumnya juga tuh. Misalnya begini, nanti kan sistemnya bisa aja naik turun, tapi lama-lama kan menuju ke tengah begini kan ya, kalau yang stabil harusnya. Nah, tapi di sini karena dia tidak menuju ke satu titik yang di tengah ini, makanya dia itu akan selalu berosilasi, dan antara X1 dan X2 itu tetap semua berosilasi, nggak menuju ke satu titik tertentu, misalnya di tengah sini gitu. Itu yang terjadi untuk yang di limit cycle. Kalau yang bagus kan yang seperti ini nih, yang dia akhirnya menuju ke titik yang sudah yang diinputkan, misalnya set point-nya berapa begitu. Ini output-nya. Nah, itu kayak gitu. Kalau misalnya ada lagi yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini malah semua istilahnya semua input itu nggak akan pernah menuju ke satu titik. Jadi tiap satu input dengan input yang lain dia itu punya punya pola sendiri-sendiri. Jadi di sini tuh makanya dia tiap masing-masing garis ini tidak akan pernah bertemu begitu. Tapi ketika inputnya itu sudah mendekati titik equilibrium, dia kan juga terus dekat di situ, nggak akan pernah menjauh kayak begitu. Agak beda ya sama yang ini tadi, sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan untuk yang pola ini kita menentukan titik equilibriumnya gimana, Mas? Kalau untuk titik equilibrium di sini dianggapnya tadi kembali ke sistem lagi sebenarnya, tapi ini untuk contoh yang ada di sini dianggapnya ini yang di tengah-tengah semua ini. Di tengah. Iya, di titik 0,0 untuk X1 dan X2-nya. Karena ini bukan contoh kasus tertentu kayak tadi yang harus ditentukan gitu ya, tapi ini emang buat yang membandingkan satu dengan yang lain. Kalian bisa lihat untuk contoh-contoh ini itu di buku yang sudah saya upload di Aula, di feedback system. Nah, di situ ada nanti yang berapa ya, 4 kalau nggak salah itu yang membahas dynamic system. Nah, di situ ada tuh di dalamnya, di bagian qualitative analysis, beberapa contohnya ini. Yang nanti juga kita bahas. Nggak terlalu banyak contohnya di sini. Cuma dikasih contoh yang malah yang aneh-aneh, yang mungkin nggak yang tadi kondisi-kondisi yang tidak linear yang seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan, ya gimana? Kalau untuk kasus kayak gini ada yang vector field-nya gitu. Sebenarnya ada saja, cuma kan akhirnya tadi vector field sama phase portrait itu bentuknya hampir sama. Cuma yang vector field itu terputus-putus gitu aja panahnya. Dan panahnya itu kenapa panjang panahnya itu sebenarnya menunjukkan kecepatan dia untuk menuju ke titik equilibrium yang diinginkan. Kalau misalnya kayak ini nih, kayak yang phase portrait yang ini, kalau misalnya dia jadi jadi vector field, ya nanti panahnya mengitari terus di sekitarnya. Harusnya semakin ke tengah panahnya semakin kecil gitu. Yang di luar yang biasanya besar-besar. Tapi akhirnya tadi karena tidak terlalu kalau misalnya panah itu kita masih belum bisa kelihatan apakah dia akhirnya memang menuju ke titik equilibrium atau tidak, terutama yang di bagian tengah ya, karena panahnya itu kecil-kecil, makanya akhirnya pakai phase portrait itu lebih menguntungkan, lebih kelihatan begitu. Ini
Kayak contoh ini ya, yang ini misalnya nih. Kalian bisa lihat bedanya nih. Kalau yang ini kan tadi kan mengitari terus di istilahnya apa ya, di lintasannya masing-masing begitu ya, yang nggak pernah dia menuju ke titik pusatnya. Sehingga kalau digambarkan overtime seperti ini, nggak akan pernah menuju ke satu titik tertentu, akan selalu berosilasi sama kayak yang sebelumnya. Dia nggak akan menuju ke titik tertentu begitu. Kalau misal di sini karena apa namanya equilibrium poinnya 0,0, dia nggak akan pernah menuju ke titik nolnya yang di tengah sini. Dia akan tetap berosilasi naik turun terus untuk X1 dan X2. Nah, contoh yang selanjutnya nih, ini yang contoh yang dia stabil, yang sudah stabil. Kalau dilihat seperti gambar yang pertama tadi ya, yang apa inverted pendulum, bukan, yang contoh sebelumnya, itu dia kan di sini kelihatan nih kalau dia itu menuju ke satu titik tertentu. Yang di sini tuh 0,0 kan di sini. Dia menuju ke dari semua input. Ini maksudnya kan X1 dan X2 di sini kan state variabelnya dari semua kondisi dia akan menuju ke satu titik tertentu. Yang kemudian kalau digambarkan overtime, nah ini lama kelamaan dia akan menuju ke titik tertentu. Titik tertentu tadi ya equilibrium point-nya di sini yang itu 0,0. Makanya dia akan menuju ke titik yang di tengah. Ini kayak gitu. Paham nggak cara bedainnya? Apa namanya cara kalian menganalisis apakah ini istilahnya dari phase portrait ini bisa menunjukkan stabilitas dari sistem, terus kemudian apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar ini begitu. Kelihatan kan ya bedanya ya? Kayak gitu. Nah ini. Jadi istilahnya apa ya? Kalau misalnya tadi, istilahnya menuju kalau suatu sistemnya tadi dia menuju ke satu titik seperti ini, ke titik apa equilibrium point-nya. Nah, itu nanti ketika dilihat secara overtime, maka state variable tadi X1 dan X2 itu akan konvergen, akan menuju ke satu titik tertentu yang di sini adalah equilibrium point-nya 0,0. Mungkin dia akan masih ada osilasi awalnya, masih ada osilasi, tapi kemudian dia akan menuju ke equilibrium point-nya di sini atau set point-nya gitu kalau dia gambarkan overtime. Ada yang kayak gini nih, ini yang malah lebih aneh lagi. Jadi istilahnya ada satu sisi yang dia itu masih menuju ke ke equilibrium point ini dari ujung begitu, tapi mostly yang lain dia akan menjauh. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya digambarkan ke overtime tadi, malah dia itu awalnya dari equilibrium point, kemudian dia akan semakin menjauh seperti ini. Kalau misalnya dilihat tuh ini, ada beberapa panah yang dia itu asal dari tengah. Ini kan ada yang ke sudut kanan bawah sama kiri atas. Nah, ini yang menyebabkan tadi awalnya dia ada yang dari tengah di sini. Kayak gitu. Kalau ini udah pasti sih tidak stabil gitu ya, karena kan banyak apa kalau dari sini panah-panahnya atau istilahnya input yang masuk ke sistemnya itu dia tidak menuju ke satu nilai tertentu yang otomatis dia tidak stabil begitu. Kayak gitu cara bacanya. Nah, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan untuk sebelum masuk ke yang selanjutnya? Yang selanjutnya kita akan lihat kembali lagi ke linearisasi. Jadi masih tetap yang berkaitan dengan yang tadi yang belum sempat kita bahas, linearisasi yang ada muncul trigonometrinya itu harusnya jadi seperti apa nanti hasil linearisasinya. Karena akan ada beberapa macam nanti. Cukup jelas untuk ini yang kualitatif analisis, jadi lebih ke cuma interpretasi saja. Jadi karena di sini saya tidak memberikan materi tentang bagaimana cara membuat vector field atau phase portrait-nya, jadi lebih ke kalian menginterpretasi saja. Kalau jika ada yang seperti ini, maka apa yang bisa kalian simpulkan? Itu tadi ada beberapa kuncinya, yaitu dilihat apakah kemudian panah-panahnya itu menuju ke satu titik tertentu atau tidak, terus kemudian
ada keanehan yang lain nggak? Apakah kemudian equilibrium point-nya geser mungkin, itu bisa saja terjadi begitu. Cuma untuk yang kasusnya yang ini tadi memang pas untuk equilibrium point-nya dibuat 0,0 semua. Jadi lebih ke interpretasi hasilnya itu seperti apa begitu. Selain tadi ya, ini kan untuk ngecek stabilitas tadi bisa, atau mungkin kalau cara lain bisa pakai tadi ada root locus, terus kemudian bisa dilihat eigenvalue-nya, itu cara itu juga bisa dilakukan untuk ngetes atau mengecek sistemnya itu stabil atau tidak. Sebenarnya kalau dibilang masalah stabilitas tuh banyak istilahnya. Jadi ada istilah itu kalau di sistem kontrol itu namanya ada yang stabil, terus kemudian tidak stabil atau unstable. Kemudian ada istilah lagi asymptotically stable kayak begitu. Ini kadang itu yang stable sama asymptotically stable-nya agak rancu, tapi yang jelas dua-duanya ini sama-sama tadi punya satu titik tertentu yang dia itu menjadi tadi kalau misalnya di awal realnya kayak contoh yang ada set point-nya atau yang menuju ke satu titik equilibrium tertentu kayak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Mas. Belum, Pak. Oke. Nah, kita kembali lagi ke yang ini ya, contoh yang tadi yang linearisasi. Nah, di sini contohnya kembali lagi ke contoh yang dipakai kemarin, yaitu contoh untuk yang inverted pendulum. Jadi kalau untuk yang inverted pendulum, nanti ketemu persamaannya jadi seperti ini. Ini untuk X1 dot dan X2 dotnya jadi seperti ini. Ini kalau misalnya ditulisnya tuh kayak sebenarnya tuh gini. X1 dot sama X2 dot. Nah, itu jadinya ini. Ini X-nya ya, ini X1, ini X2 ya. Sebenarnya rumusnya itu cuma ini doang, yang bawah ini doang yang didapatkan. Nah, kemudian akhirnya di sini udah ada equilibrium point-nya 0,0, X1, X2-nya 0,0. Nah, kemudian ini nih yang sempat saya bilang kemarin, sempat saya tanyakan nih. Jadi ada asumsi yang dilakukan untuk yang kasus-kasus seperti ini. Ketika tetanya di sini itu atau X1-nya di sini sangat kecil, maka akan berlaku ini yang di sebelahnya. Kalau misalnya ini, yang ini kan ini bagian pentingnya. Ketika theta atau X1 itu sangat kecil, maka sin 1 ini di sini sin X1 di sini akan mendekati X1. Kalau cos X1 di sini akan mendekati 1 kayak begini. Ini yang tadi asumsi yang dilakukan untuk akhirnya memberikan aproksimasi atau membuat yang tadi nggak linear jadi linear kemudian. Nah, ini kan kalau misalnya yang di sini sin X1 diubah menjadi X1 yang udah, kalau ini udah langsung nih. Kalau udah begini, kan akhirnya bisa keluar nih X1 X2-nya. Udah jadi linear udah ini. Yang ini. Ini udah jadi linear nih yang ini. Ya kan? Sudah nggak ada yang tumpang tindih lagi atau trigonometri sudah nggak muncul lagi. Kayak begitu. Ini kemudian ngefeknya apa sih ketika dilakukan linearisasi seperti ini? Nah, ini bisa kalian lihat di next slide. Ini kan kalau yang awal kan ada ininya nih, masih ada trigonometrinya, kemudian yang kedua sudah hilang trigonometrinya, ngefeknya akan jadi seperti apa? Ternyata kayak begini ngefeknya. Kalau misalnya kalian cek di sini, kalian lihat. Nah, ini kan di sini ini untuk yang persamaan kedua nih, biar lebih untuk membedakan nih, makanya dia pakai X1, X2. Kalau yang hasil linearisasi itu pakai Z1 sama Z2. Kalian lihat di face portrait ini. Kalau yang tadi masih non linear, nah ini akan ada titik-titik tertentu yang dia itu hanya nilainya 0 juga di sini. Anodatnya belum nyala. Ini ada di sini, sama ada di sini.
dia tidak mulus. Jadi istilahnya ada case-case tertentu yang kemudian dia bisa aja menuju nilai 0 nantinya. Untuk nilai X2-nya ya. X2 berarti yang kalau di sini kecepatan anguler itu bisa saja nilainya 0. Kayak semacam jadi berhenti memutar gitu ya kalau dari sistemnya. Tapi ketika kemudian ini sistem ini yang awalnya nonlinear kemudian tadinya kita melakukan asumsi atau melakukan perkiraan begitu menjadi linear. Nah, jadinya seperti ini. Yang di ujung-ujung ini tadi jadi hilang. Jadi hilang, titik equilibrium cuma muncul satu di tengah ketika Z1 itu sama dengan 0. Jadi ketika yang ini sama dengan, kalau yang di sini kan masih ada 0, pi, dan 2pi. Kalau ini benar-benar yang untuk di Z1 di sini dia cuma muncul satu titik equilibrium poinnya kayak begitu. Sebenarnya kalau dari bentuk itu hampir mirip ya, sudah kelihatan hampir mirip, cuma ada beberapa part yang menyebabkan dia tadi itu. Ada beberapa part yang menyebabkan kalau misalnya inputnya pas nih di sini yang X1-nya. X2-nya min 2, X1-nya sekitar pi/2. Bisa aja dia menuju ke titik ini. Kalau menuju ke titik ini berarti kan kalau sistem tadi X2-nya kan theta dot, berarti kecepatan angulernya dia 0. Kecepatan angulernya dia 0, nggak bergerak berarti ya di situ. Tetap pada posisinya. Makanya kan yang dua titik ini yang nggak diharapkan. Sehingga ketika dia bentuknya linear, jadinya cuma seperti ini. Yang dari manapun dia akan baru istilahnya berhenti begitu ya. Itu ketika sampai di sini. Berarti itu titik equilibriumnya kayak digeser gitu. Iya, yang ini ya, bagian ini sama ini dia itu kayak tadi dibuat jadi semacam agak lurus begini ya. Oh enggak, maksudnya yang itu kan awalnya pi, 0 ya, Pak? Iya. Jadi 0,0 berarti. Karena untuk ininya posisi ininya ya X1 X2-nya. Iya. Iya, kalau ini berarti dia digeser. Harusnya sih kembali ke 0,0 ini memang kan yang diharapkan. Tadi kan kalau di awalnya ada disebutkan kalau nggak salah ya. Saat ini ada keterangannya ini yang ketutupan di saya. Nah, di sini disebutin nih. Sebenarnya di sini kan bisa di aproksimasi ketika dia di pi, 0 atau yang tadi yang di awal tuh 0,0. Nah, ini nih. Equilibrium P-nya kan di 0,0 nih yang diharapkan awalnya. Tapi kemudian ketika memang diproses, ternyata enggak, ya muncul di situ, tapi jadi ada lebih dari satu gitu. Titik equilibrium point-nya. Paham nggak? Ini kan ya, kan harusnya kan cuma di sini nih munculnya nih. 0,0-nya kan di sini. Tapi kemudian di pi, 0 itu juga muncul. Di 2 pi, 0 muncul. Kelipatan, tiap kelipatan pi nanti akan muncul di sini. Tapi kalau misalnya dia sudah kita tadi asumsi ya, ada proses linearisasi, nah dia munculnya cuma di 0,0 aja. Jadi diharapkan nanti inputnya berapapun akan menuju ke titik itu begitu. Nyambung nggak? Masih agak bingung sih Mas. Ini kan dari nonlinear kan itu X1 X2 terus ke linear jadinya Z1 Z2 itu masih belum bisa ini paham di situ. Kalau ini sebenarnya tadi ada pergeseran sih ini. Pergeserannya karena mau kan tadi awalnya diharapkannya itu kan titik equilibriumnya di soalnya tadi kan 0,0-nya di 0,0 nih titik equilibriumnya. Terus kemudian ini ada perintahnya di atasnya ini yang nggak kelihatan ini. Kita juga bisa istilahnya kan seperti yang saya bilang sebelumnya, ketika kita mau melakukan linearisasi itu kita harus tetap melihat per titik. Tidak bisa kita lakukan di semua titik. Ingat nggak yang kemarin? Makanya kemarin ada sempat gambar yang X kuadrat itu kan ada gambar nih yang kalau misalnya mau dibuat linearisasi nanti muncul garis kemudian. Ingat nggak? Yang minggu lalu.
yang gambarnya ada begini. Yang gambarnya X kuadrat begini, terus kemudian ada garisnya begini. Ada garisnya begini, karena di sini titik equilibriumnya apa ya kemarin sudah ditentukan 1,1 gitu kalau nggak salah. 1. Ya di titik ini saja dia itu apa linearisasi tadi berlaku. Kalau misalnya mau ganti ke titik lain, nanti persamaan linearisasinya juga berubah lagi, ya kan? Nah ini sama. Yang ini tadi kalau misalnya titik linearisasinya mau dicoba nih ke titik pi, 0. Nah itu jadinya seperti apa? Nah ternyata ini jadi persamaan yang baru jadi seperti ini. Tapi poin yang lebih penting dibanding yang itu adalah akhirnya di sini kita bisa melihat ketika yang non-linear tadi ya, dia bisa ada beberapa titik tujuannya begitu. Titik kalau di sini ini sebenarnya tujuannya di tengah ini. Cuma ada beberapa titik yang tidak kita harapkan ini, yang di ujung-ujung ini. Tapi ketika dia sudah dibuat linear, tadi sudah diaproksimasi, dia dari semua input akan menujunya ke titik itu, yang di tengah ini aja. Yang di tengah cuma ini aja, kayak gitu. Kembali lagi ya, ini karena kualitatif begitu ya. Tujuannya untuk linearisasi kan itu tadi. Jadi dia kalau misalnya linear itu akan jauh lebih mudah untuk kita mendapatkan sistem itu yang stabil dibanding sistem yang tidak linear. Itu yang harus dipegang duluan. Jadi kenapa kemudian kok susah-susah sih melakukan linearisasi padahal ya udah sistemnya memang seperti itu. Ya tadi itu tujuannya agar memang ketika prosesnya itu tadi linear itu akan lebih mudah untuk menuju ke posisi yang stabil tadi. Jadi nggak ada lagi fluktuatif kalau misalnya kita lihat overtime nggak ada lagi apa namanya osilasi yang nggak diharapkan kayak begitu. Kan pengennya sistem itu ya stabil, kemudian cepat menuju ke set point-nya atau equilibrium point-nya yang titik yang diinginkan atau set point yang sudah ditentukan, kan seperti itu sistem seharusnya yang diinginkan. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Contoh-contoh yang non-linear seperti ini yang kemudian akhirnya membutuhkan satu tambahan step linearisasi agar tadi memudahkan untuk menuju kestabilan. Pengennya kan ke sana begitu. Tapi nanti itu kalau misalnya tujuannya atau istilahnya set point-nya digeser, berubah, ya persamaannya akan berubah lagi, nggak akan sama begitu. Itu kalau misalnya ini kalau di stepnya yang tadi itu ketika kalian sudah menurunkan kan itu ada equilibrium point yang dimasukkan. Nah itu nilai equilibrium point-nya kan akhirnya kalau misalnya itu berubah-berubah otomatis persamaan juga akan berubah kan nantinya. Tuh poinnya di situ. Gimana? Ada lagi yang masih bingung? Ada lagi? Jadi lebih ke tadi ya karena masih kualitatif begitu. Kalau untuk melihat yang face portrait ini, yang penting tadi itu tahu bisa menginterpretasi gitu. Kalau misalnya ada gambar seperti apa, kira-kira itu gimana sih maksudnya gitu. Ya semoga kalau saya sendiri apa ya yang paling sering muncul mungkin yang ini tadi kalau misalnya ada sedikit trigonometri kayak begini. Yang mungkin paling banyak ditemui itu yang ini memang yang linear ini. Kalau misalnya linear mostly bentuknya begini atau memang yang apa ya bentuknya kan ini agak penceng begitu ya. Kalau misalnya yang full itu yang berarti yang linear pas di tengah begitu itu yang kayak begini tapi yang dia menuju ke tengah gitu. Nah, itu yang bagus.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum. Belum, oke. Oke, lanjut. Nah, kita latihan lagi nih. Kita latihan lagi di sini. Kita latihan apa namanya? Pakai, nah ini ada kayak rangkaian RLC. Kemudian kalau ini sudah diberikan apa namanya persamaannya, ada bagian yang tidak linier begitu. Ada bagian yang tidak linier, muncul aja ini ya, ada trigonometri. Nah, kemudian kita akan coba mencari persamaannya sudah linear. Nah, ini di sini ada 2 soal. Jadi kalau misalnya titik equilibrium point-nya dibuat 0,0 tuh kayak gimana, kalau dibuat min pi per r, pi kayak gimana. Nanti kalian bisa bandingkan begitu. Ketika titiknya di sini geser, apakah memang kemudian persamaannya itu jadi stabil atau enggak? Sekalian di sini nanti saya kasih tahu caranya yang perhitungan untuk ngecek sistemnya stabil atau tidak. Oke, saya stop share screen dulu. Saya buka papan tulisnya. Ini untuk materi bagian teori terakhir ya. Semoga minggu depan kita bisa masuk ke yang aplikasinya di dunia medis. Mungkin akan lebih relate begitu ya. Nah, memang kalau misalnya belum mengetahui istilahnya basicnya seperti apa, nanti akan bingung juga ketika ketemu yang ketemu yang aplikasi begitu. Contohnya pasti nanti yang ketemu mostly akan muncul non-linear dan kayak state variabelnya bisa aja macam-macam nanti tergantung apa yang dimodelkan begitu. Bisa saja banyak, bisa saja sedikit. Ada yang istilahnya nanti mungkin beberapa variabelnya kemudian dianggap diabaikan begitu kalau dengan alasan tertentu, mungkin saja kayak begitu terjadi muncul. Oke, kita akan coba dari soal yang tadi. Ada yang pernah coba pakai ini nggak? Kalau di Zoom itu kan kalau misalnya kita mau share screen ada whiteboard tuh. Itu kayak apa ya tampilannya? Ada yang pernah coba kah? Belum pernah. Belum, Pak. Oke. Tadi soalnya gimana? Ntar saya baca aja ya. Soalnya tadi yang persamaan consider an electrical circuit with a series connection between voltage, resistor, inductor, and capacitor, where there is a nonlinear resistor in parallel with capacitor. Kemudian, nah ini lebih penting ke persamaannya. Nah, persamaannya di sini. Persamaannya X1 dot itu sama dengan min R per L X1 min per L X2 min per L U. U-nya di sini inputnya. Kemudian X2 dot seper CX1 min seper C sin X2.
Nah, ini dua persamaannya yang dari persamaan RLC tadi. Nah, kemudian nilai RLC-nya itu lebih dari 0. Kemudian di sini sebenarnya X1 itu X1 itu IL atau arus yang ada di induktor. Kalau V2-nya itu V yang di kapasitor tadi. Tapi di sini karena sudah dimudahkan ya, udah dikasih X1, X2, kita langsung pakai aja itu. U-nya itu beda tegangan yang di awal. Kemudian, nah, soal yang pertama tadi. Saya agak lupa apa tadi soalnya. Determine the equilibrium point for U equal to 0. Nah, ini kalau di sini sekarang kalian diminta untuk menentukan equilibrium point-nya. Caranya kayak gimana? Nah, ini kan tahu tadi U-nya sama dengan 0 nih. Nah, untuk equilibrium point nanti diusahakan X1 dot ini sama dengan X2 dot ini sama dengan 0. Nah, ini yang harus dipegang. Jadi istilahnya kita pakai ke X1 dotnya tadi itu karena sama dengan 0, berarti kan R per L X1 min per L X2, U-nya 0, langsung di sini sama dengan 0 gitu ya. Ini L-nya sama-sama dibuang, tinggal min R X1 min X2 sama dengan 0. Min R X1 sama dengan X2. Yang X2 pun sama, X2 dot sama dengan 0, berarti seper C X1 min seper C sin X2 sama dengan 0. C-nya coret nih. X1 sama dengan sin X2. Ini kita substitusi ke sini. Min R sin X2 sama dengan X2. Gini kan ya? Kira-kira nih kalau menurut kalian, kapan ini terjadi? Kapan ini akan terpenuhi? Ketika X2 sama dengan berapa? Kalau R itu angka tertentu gitu, ada nilainya. Sama dengan 0. Ya. Ini sama dengan 0, baru kemudian ini akan terpenuhi. Jadi nanti kalau equilibrium P-nya berapa? Ya ini, ketika X2 sama dengan 0. Kemudian kalau X1-nya berapa? Udah tinggal masukkan ke sini. Kalau X2-nya 0, X1-nya udah otomatis 0 juga. Nah, itu titik equilibrium P-nya dia. Tapi di sini nanti cara penulisannya, dia kan sebenarnya 0-nya ini akan berulang nih. Makanya dia biasanya cara nulisnya di sini kayak tadi. Ya. K, ada P, kemudian K-nya itu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kayak gini biasanya cara nulisnya. Oke. Untuk ini, ada yang masih bingung? Kenapa tadi 0 sama dengan 0? Yang mana? Yang X2 sama dengan 0. Terus akhirnya membuat RX min RX1 sama dengan X2 itu sama 0 dua-duanya. Tinggal dimasukkan, X2-nya 0 kan, dimasukin ke sini, X1-nya berapa? Kan 0 berarti. Oh. Nah, habis itu tinggal cara nulisnya ini pada umumnya, kan karena dia itu akan berulang sebenarnya. Makanya dia ada cara nulisnya seperti ini. Tetap aja sih nilainya akan 0 begitu sebenarnya. Oh iya. Scrolling mana ya ini? Emang harus dicari harus 0 atau gimana, Mas? Itu kembali lagi balik ke ini lagi, ke persamaannya kalau yang seperti itu. Jadi kayak kebanyakan dia akan 0, tapi nggak selalu 0 gitu. Oke. Oke. Ini dulu, ada lagi yang mau tanyakan sebelum lanjut ke yang B. Mohon maaf Mas, tadi saya agak hilang belum dapat yang di pertama malah. Kan tadi kita yang A ini U sama dengan 0. Terus kemudian X1 dot sama dengan X2 dot sama dengan 0. Ya. Nah, ke bawahnya itu dari mana Mas ya? Aku belum nangkap tadi di awal. Tinggal ini dimasukkan ke sini.
ini kan X1 dotnya sama dengan 0. Berarti persamaan ini, yang ini kan sama dengan 0. U2-nya kan sama dengan 0. Berarti kan tinggal ini sama dengan 0. Dikurang bawah. Paham nggak? Yang persamaan ini. Kan X1 ini, X1 dot sama dengan 0. U-nya sama dengan 0. Berarti kan tinggal ini doang. Oh, oke. Baru notice U-nya sama dengan 0. Oke. Baru yang persamaan kedua ini, yang ini sama dengan 0 juga. Habis itu tinggal substitusi. Nanti dapat nih equilibrium point-nya. Ada yang salah nih cara nulisnya. Equilibrium point-nya nanti nulisnya ada bar-nya ya di sini. Di atasnya X-nya ada bar-nya. Tuh. Lanjut. Oke. Persamaan kedua. Pertanyaan kedua diminta untuk melakukan linearisasi pada poin tadi U-nya tetap 0, kemudian X1, X2 itu 0 juga. Kemudian diminta ngecek apakah sistemnya itu linear atau tidak. Nah, caranya tadi kita harus tulis dulu ya yang diketahui U-nya sama dengan 0, X1 sama dengan X2 sama dengan 0 juga. Ini yang jadi titik equilibriumnya. Jadi kita kasih ada bar di sini. Kalau di sistem kontrol begini tuh banyak istilahnya gitu ya. Ada kalau turunan pakai dot. Kalau ini equilibrium point tadi itu pakai bar begini. Ada nanti itu kalau misalnya nanti di bagian Pak Akif sih itu ada membuat namanya observer atau apa itu pakai head. Jadi istilahnya kalau ada X gini ada topinya gini. Nah, ini X head istilahnya. Ada kayak begitu. Nah, sebentar kita tulis dulu ya persamaannya biar nggak lupa. Di sini kita tulis dulu persamaannya min R per L X1 min per L X2. U-nya kita pisah di sampingnya sekalian ya. Per C X1 min per C sin X2 plus yang di atas ada U-nya. U-nya itu ada variabel per L, yang di bawahnya nggak ada, berarti 0. Di sini U. Paham kan cara nulis begini? Dari dua persamaan yang di atas tadi. Kita ubah jadi seperti ini biar lebih gampang. Paham. Oke. Lanjut. Nah, kemudian setelah tahu operating point-nya atau di sini equilibrium point-nya, nah berarti kita tinggal melakukan yang ini, mencari matriks A langsung ya. Jadi langsung kita lakukan, nanti matriks A-nya ukurannya berapa kali berapa nih kalau yang ini berarti? Matriks A-nya ukurannya berapa kali berapa? 2 kali 2. Ya. 2 kali 2. 2 kali 2. Karena ada 2 persamaan dan 2 state variable ya. Tuh. Berarti yang persamaan pertama diturunkan terhadap X1. Ya, munculnya cuma min R per L. Persamaan kedua, pertama turunkan terhadap X2. Min per L. Sini tinggal per C. Nah ini turunkan terhadap X2 berarti ini per C cos X2 ya. Iya. Oke. Nah matriks A akan kita operasikan untuk X1 X2 sama dengan 0. Kita masukkan angka-angkanya. Per C cos 0, 1, tinggal min per C. Nah, kita dapat nih A-nya. Udah linear kan jadinya? Yang B-nya udah dia nggak berubah. B-nya tetap seperti itu. Nah, ini C-nya itu bentar. Oh, udah.
Oke. Kemudian setelah itu, nah ini kalau C-nya ini belum ya tadi. Saya enggak. C-nya ini harusnya kepake nggak ya C-nya ini? C-nya kepake cuma 1,1. C-nya karena di sini tadi outputnya itu outputnya. Berarti kita lihat sesuai dengan U-nya. C-nya di sini ini sih 1, 0. I-nya ya. Di sini tadi yang X1, X2. Ini C-nya. Oh, kalau nulis C berarti nggak usah pakai ini ya. Dia cuma matrisnya aja. Tapi tetap kalau misalnya mau ditulis lengkap, balikin ke tadi yang sempat ditulis Ronald di tugasnya juga. Nah, tulis ini, balik ke sini lagi. Kemudian ngecek apakah dengan kita tadi menentukan operating point-nya itu di 0,0, apakah sistemnya ini stabil dengan ABCD ini. Nah, itu caranya kita cek namanya eigenvalue-nya dia. Kalau masih ingat rumusnya yang kemarin, ada rumus begini. Kalikan C. Saya kok jadi lupa ini. Ini harusnya sama dengan 0. Karena D-nya di sini nggak ada, ini otomatis hilang. Nah, yang ini kita masukkan. Ini agak ribet dikit sih ini. Oke. Oh, ntar. ABCD ini nggak kelihatan. Oke. Nah, caranya, S-nya ini kan di sini tuh I itu matris identitas. Kalau dia tadi kan matrisnya 2 kali 2 kan A-nya. Nah, di sini itu berarti 1, 0, 0, 1. Nanti kemudian dikalikan dengan S akan muncul S 0, 0 S kurangi matriks A-nya min R per L min super L super C min super C di inverse dikalikan C-nya 1, 0. Ini harusnya sama dengan 0 nanti. Kita mau mencari S-nya nanti. Atau ya pakai S atau lambda ya di sini biasanya. Ini akan muncul S plus R per L super L min super C S plus super C di inverse kalikan 1. Ini harusnya kalau kali 1,0 tuh dia nggak akan berubah sih posisinya. Jadi tetap akan yang ini aja gitu. Nggak berubah nilainya. Nah, kemudian kita inverse. Ini agak ribet nih. AD min BC. Terus di sini tuh kalau misalnya saya salah ini ya diingatkan ya, saya agak lupa ini.
random sama. Sebentar. Nah, kalau misalnya sudah dapat seperti ini, kita pakai cuma yang di bawah ini untuk mencari eigenvalue-nya. Jadi dari persamaan ini, kalau misalnya kita pakai rumus ABC, 1, 2, min B plus minus akar B kuadrat min 4 kalikan per 2A 2. Nah, ini karena kan kita nggak tahu nih RLC-nya nilainya berapa, tapi bisa kalian lihat. Kalau misalnya ini, otomatis nilainya kan negatif nih. Yang ini pun otomatis dia akan lebih kecil nilainya dibanding ini. Bisa ngira-ngira nggak kalian? Cek lihat ke sini dulu bentar. Ini kalau yang ini kan nilainya pasti negatif kan? Karena kan RLC tadi nilainya positif. Tapi kalau ada minusnya di depan jadi negatif kan? Terus bagian yang di dalam sini otomatis hasil akar ini akan lebih kecil dibanding ini. Kenapa? Karena kalau ini aja di akar, dikuadratkan kemudian di akar sama kan? Dia dikurangi dengan sesuatu tertentu lagi. Makanya dia nilainya akan lebih kecil. Nyambung nggak? Ya. Nah, kalau di sini sesuatu dikurangi dengan ditambah atau dikurangi dengan sesuatu yang lain yang lebih kecil, otomatis dia akan selalu negatif nilainya. Oke. Nangkap? Jadi kalian nggak perlu tahu RLC-nya, tapi kalian sudah bisa mengira-ngira kalau di sini nilainya akan selalu negatif. Di sini akan selalu negatif. Kalian nggak perlu tahu angkanya berapa. Nah, ketika di sini tahu eigenvalue-nya, namanya eigenvalue di sini, itu nilainya negatif, otomatis dia stabil. Nah, ini kesimpulannya. Ini yang ngecek pakai eigenvalue. Artinya selalu akan stabil dong, Mas. Kalau gini, kalau di rumus ABC akhirnya. Oh, belum tentu. Ini tadi kan kalau kita mengaplikasikan nilainya 0,0 nih di sini. Kalau nggak 0,0 bisa aja nggak stabil nanti. Oh. Ini pas aja tadi titik operating point-nya 0,0. Nanti kalau misalnya ada yang lain, harus kita cek dulu gitu. Oh, oke. Tapi paham nggak ini yang tadi yang bagian agak krusial yang di sini nih, menentukan ini nilainya berapa tanpa kita harus tahu RLC-nya berapa. Ya. Untuk apa kemudian kita menentukan nilai eigenvalue itu stabil ketika dia di bawah 0 selalu stabil gitu, Pak? Ya. Kalau kurang dari 0 dia stabil. 0 pun dia sudah nggak stabil. Oke. Jadi istilahnya harus negatif begitu. Oke? Oh iya, bisa aja persamaannya min negatif terus dia jadi positif ya. Bisa aja kayak misal di sini ya. Ada muncul B-nya di sini muncul ada negatifnya gitu. Kan ketemunya jadi positif. Kalau positif kena kurangi tadi yang lebih kecil, otomatis nilainya akan positif terus. Otomatis udah tidak stabil gitu jadinya. Oh iya. Kayak gitu. Oh iya. Meskipun dia plus minus itu juga tidak terlalu berpengaruh karena dia kecil ya. Karena dia lebih kecil dibanding yang depan. Ya tadi misalnya karena yang depan nilainya minus berapa? Misal kita anggap minus 10. Yang di sini otomatis kan lebih kecil dari 10 kan. Misal kita anggap di sini hasilnya 5. Minus 10 plus minus 5. Otomatis akan selalu negatif nilainya. Kalau yang depan positif, otomatis nanti akan selalu positif nilainya. Kayak gitu. Itu jadi kita nggak peduli sama matriksnya lagi ya, dilihat bawahnya aja. Iya.
Ini tadi mungkin yang saya agak rancu. Ini tadi kalau misalnya begini, kalian akan kembali lagi ke transfer function. Tapi kita cuma butuh yang bawahnya ini nih. Kalau di transfer function itu yang buat cari polnya itu kalau nggak salah. Ingat nggak cari apa ya istilahnya, kutub atau pol istilahnya. Jadi yang dipakai cuma denumeratornya saja. Kalau ini jadi numerator kan yang di atas. Yang ini pakai yang di bawah saja. Pakai yang di depannya. Memang yang paling berpengaruh adalah matriks A-nya di sini. Karena tadi yang matriks yang lain di sini tidak terpakai akhirnya. Perkalian pun nanti akan menyebabkan cuma munculnya itu aja gitu. Oh. Tapi kan ya? Kalau misalnya pembaginya itu sama dengan 0, hasilnya bukan jadi infinite gitu, Pak. Hasilnya? Iya, 1/0 gitu kan harusnya kan. Sebentar. Kalau di sini nilainya 0 di sini. Iya. Saya agak lupa ya. Kalau itu enggak sepertinya. Karena di sini untuk yang nanti hasilnya kan berupa balik lagi ke transfer function nih sebenarnya. Cuma kita ambil ini untuk ngecek tadi eigenvalue-nya aja. Ada kayaknya pas nilainya 0 harusnya ada juga sih. Ada kemungkinan nilainya 0. Makanya dia dibilang nggak stabil kalau 0 malahan. Makanya dia harus kurang dari 0. Jadi bukan kurang dari sama dengan yang nilainya di sini. Persyaratannya itu tadi. Jadi ketika yang eigenvalue-nya di sini kurang dari 0, dia akan stabil. Tapi kalau akan stabil, tapi kalau eigenvalue-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 ini yang tidak stabil. Benar tadi akan mungkin memunculkan akhirnya tak hingga begitu outputnya. Itu nggak diharapkan, tidak stabil berarti dia. Oke. Ada lagi yang masih dibingungkan untuk prosesnya yang ini tadi. Yang ini, yang B. Gimana? Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, lanjut. Ini kalau mau nambah halaman gimana caranya ya? Iya, Mas. Identitas itu tadi muncul karena apa, Mas? Rumusnya. Rumusnya memang ini. S kali identitas minus matriks A itu di inverse. Dan I-nya di sini itu matriks identitas. Saya kayak sempat ngasih ya kemarin tuh di ini ada yang kurang dari rumusnya. Saya agak ragu nih. Ada B-nya kayak yang di depan sini, saya agak lupa. Nanti coba saya cek. Oke. Nah, memang ada yang keliru untuk ngecek tadi itu. Jadi nggak perlu pakai ke transfer function. Tapi kalian langsung, makanya di sini langsung begini ya. Untuk ngecek yang ke bawah saya. Cara cepatnya dari sini, dari yang mana tadi ya. Ini ketika udah ketemu A, B, C-nya ini, langsung terutama matriks A sih, langsung nanti kalian masuk aja untuk cari eigenvalue-nya. Kalian langsung pakai rumus ini.
determinan dari SI min A ini sama dengan 0. Nah, makanya kepakainya cuma yang di bawah ya. Kepakainya cuma yang di sini aja. Kan ini determinannya kan, berarti kalau dia dari hasil inverse sama dengan 0, nanti kan sebenarnya kayak mencari kan S1, S2-nya berapa. Itu yang kalian dapatkan dari rumus ABC ini. Itu. Jadi nggak perlu yang pakai ini berarti ya. Kalian langsung aja cari ini. Determinan dari S kali I min A. A-nya matriks yang sudah didapatin di sini. I-nya matriks identitas. Ini biasanya bisa pakai S, ini simbol aja ya di sini. Atau pakai lambda biasanya. Kalau nggak pakai S. Nanti berarti kalau lambda ya berarti endingnya cari lambda 1 sama lambda 2. Ini berapa? Gimana? Oke. Oh, saya kira hilang tulisannya. Kalau mau nambah. Nah, untuk yang C, nah di sini yang nanti saya minta kalian coba sendiri ya yang C. Yang C di sini bedanya adalah X1 dan X2-nya. X1-nya itu min P per R. X2-nya P. Nanti kalau misalnya ini kan udah nggak 0,0 lagi nih, udah nih posisi lain nih. Kalau udah posisi lain nanti efeknya kayak gimana di apa namanya persamaannya yang sudah dilinearisasi seperti apa. Kemudian kalian cari tadi pakai yang rumus determinan, cek apakah sistemnya itu yang sudah dilinearisasi itu stabil atau tidak. Jadi yang stepnya cari bersama SSE yang hasil linearisasi. Terus kemudian cari eigenvalue dari hasil yang linearisasi. Baru kemudian tentukan stabilitas yang hasil linearisasi juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya tidak, nah sebenarnya untuk hari ini tuh materinya cuma ini saja. Dan nanti minta tolong yang ini tetap dilanjutkan, dikerjakan, dikumpulkan. Terus kemudian untuk Fadil sama Hafiz minta tolong yang tugas tadi juga ikut mengumpulkan ya. Tetap saya akan lihat, akan koreksi begitu nanti ada Fadil juga sudah. Nanti minta tolong Hafiz mengumpulkan yang tugas tadi. Kayaknya tetap ini nilai bisa masuk sih ini kayak di cyber. Jadi kayak tetap akan saya ambil nilainya begitu. Semoga saja. Soalnya kayak saya sempat tanya Pak Usnul kemarin, nggak ada apa namanya, nggak ada pemberitahuan apakah kelasnya ditutup atau tidak begitu.